Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Tata Steel hari jeda, hari istirahat, tidak ada partai yang digelar. Jadi kita manfaatkan untuk mengulas title Tuesday yang sempat kita tinggal hari Rabu kemarin kawan. Memang sengaja admin simpan untuk hari seperti ini kawan, hari jeda. Oke, di title Tuesday edisi tanggal 22 Januari kemarin lusa, Magnus ini bermain di dua sesi kawan. Magnus di sesi akhir posisinya menempati posisi ke-11 kawan. Magnus di sesi akhir sempat dua kali kalah oleh Johan Sebastian Christiansen, pemain asal Norwegia juga, dan juga di game terakhirnya kalah oleh Jan Christoph Duda. Dua kali kalah, menempati posisi ke-11, sedangkan untuk sesi akhir ini dimenangkan oleh Fugar Rasulov dan Adam Kozak. Nah, untuk sesi awal Magnus ini tidak lebih baik kawan, malah lebih buruk. Dia mengalami 3 kali kekalahan. Sebentar, ini jaringan wifi admin 2 hari ini agak ngedrop kawan. Akhir bulan biasa ya, kuotanya sudah mulai habis. Nah, di sesi awal Magnus Carlsen ini tidak berada di 10 besar. Di sesi awal dimenangkan oleh Hikaru Nakamura bersama David Parafian. Magnus kemana? Magnus tidak ada di jajaran 25 besar. Magnus hanya mendapatkan 8 poin. Coba kita scroll ke bawah lagi di mana Magnus Carlsen. Admin tidak melihat posisi Magnus Carlsen di 25 besar. Ya seperti inilah kawan, kalau jaringannya lagi lelet, kalau sekali klik harus menunggu lama ya. Oke, kita cari terus Magnus Carlsen. Dia mendapatkan 8 poin. Ya, inilah posisi Magnus Carlsen di sesi awal, menempati posisi ke-44. Magnus 3 kali kalah pada game keempat oleh seorang International Master. Kalau kita lihat daftar permainan Magnus Carlsen di sesi awal, Magnus Carlsen ini hanya melawan pemain-pemain non-Grandmaster kawan. Hanya ada 1 Grandmaster di game terakhirnya, game ke-11. Ya memang begitu kawan ya. Untuk babak pertama mereka harus menghadapi pemain-pemain dengan elo rendah. Kalau menang tambah lama, tambah naik, tambah naik, tambah naik. Dan sampai babak terakhir biasanya akan bertemu dengan top 3-nya. Magnus kalah di game keempat, kalah lagi oleh Freedom Master game kelima, dan kalah lagi oleh Freedom Master pada game ke-7. Ada apa dengan Magnus kawan? Walaupun cuma senang-senang di title Tuesday, tapi tidak segitunya. Kalah 3 kali oleh pemain yang elonya jauh di bawah. Tapi ada yang nggak beres. Setelah saya cek ada yang nggak beres kawan. Nah, ketidakberesan itulah yang coba kita analisa ya. Oke, langsung ke game pertamanya menghadapi seorang International Master asal Polandia, Milos Zapar. Nanti kita lanjut game berikutnya, ada 3 game kawan, tapi tidak akan kita analisa. Kita hanya melihat bagaimana Magnus kok bisa kalah. Apa yang menjadi kekalahan Magnus Carlsen dalam game pertama ini? Pembukaannya adalah Benoni Defense. Ada pion E6, kuda C3, pion pukul, pion ambil balik, pion D6, kuda F3, pion G6, pion H3. Lanjut Magnus, ada gajah G7, pion E4, rokade, dan gajah E3. Di sini pion A6, kemudian pion A4, dan benteng E8. Magnus tidak kembangkan gajah terang kawan. Magnus tidak kembangkan gajah terang. Proteksi pionnya dari peta E4. Saya tak perlu tunjukkan ya, jika dengan gajah D3, ya ini langkah senang-senang atau langkah uji coba dari Magnus Carlsen. Langkah ini juga bagus kawan, dan hitam membuat langkah pengorbanan kuda sementara. Diterima Magnus, kemudian pion F5. Ya tentu untuk mendapatkan kembali 1 perwira putih. Kalau kuda ini bergerak, ya masih ada pion, dorong lagi bisa mendapatkan gajah. Maaf salah klik kawan, maaf salah klik. Di sini Magnus bermain dengan gajah E2-nya, meninggalkan kuda caplok dan kuda C4. Lanjut Magnus pion A5, gajah F4. Lanjut Magnus untuk mengincar pion terbelakang kawan. Ada gajah F8, benteng langsung diangkat oleh Magnus. Sampai tahap pembukaan Magnus belum rokade kawan, dan langkah-langkah Magnus cukup meyakinkan, cukup solid juga, dan penuh dengan ide di sini. Lanjut kuda A6, ada pion H4. Di sini ada kuda B4 menempati outpost yang cukup bagus kawan. Dengan sokongan 2 pion sudah tidak ada lagi gangguan. Magnus dengan benteng G3, menteri F6, atau juga bisa melakukan skak ya. Kalau kalian mau memilih menteri ke F6, mencoba mempressure pion yang ada di belakang, atau sedang ancam gajah, ancam pion.
Memilih tarik mundur ke peta E3 Magnus, gajah F5. Bang, mana analisanya bang? Kok tidak seperti biasa? Kalian ini ada-ada saja. Banyak analisa, banyak yang protes. Nggak ada analisa juga tanya. Ya mau tahu bang jawaban langkah terbaiknya? Tanya itu sama yang sebelah. Yang sering protes itu, tanya ke mereka. Lanjut saja kawan ke permainannya saja. Karena video ini berisikan 3 game. Jadi kita akan analisa di mana posisi Magnus kalah saja kawan. Apa yang menjadi kekalahan Magnus Carlsen bukan langkah-langkah seperti ini yang sering kita ulas. Karena di game ini coba kita lihat. Banyak sekali langkah-langkah yang bertanda merah, kuning kawan, melewatkan langkah terbaik, kita nikmati saja. Magnus masih belum rokade, sekarang mau menantang pertukaran gajah terang. Terlebih dahulu kuda D3 skak, Magnus geser, tapi Magnus sudah mempunyai lajur H semi terbuka kawan. Tak rokade, tak ada masalah buat Magnus. Ada benteng F8, tekanan 3 kali kawan. Gajah pukul, ambil balik oleh pion, kemudian menteri E2 lanjut Magnus. Di sini benteng A E8. Mau tahu langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya dengan pion B5. Oke, dengan benteng A D8, raja geser dan ada kuda ke E5 menantang pertukaran kawan dan siap juga manuver-manuver tetap untuk menjangkau raja nanti kalau sewaktu-waktu ingin dikorbankan. Nah, gajah G5, di sini menteri meluncur, korbankan benteng sementara, gantinya kuda di petak C4 jatuh. Magnus unggul kualitas perwira. Tentu dengan kontrol waktu yang cukup panjang juga kawan, coba lihat. Magnus masih punya 1 menit 49 detik, lawannya tersisa 21 detik, apalagi Magnus unggul kualitas perwira. Cuma Magnus kehilangan 2 pion. Dan coba lihat ini juga cukup berbahaya kawan. Apalagi pion ini rentan jatuh ya. Gajah juga siap bergerak untuk melakukan skak dan petak terakhir bagi pion di lajur E. Petak gelap kawan bisa didukung oleh gajah gelap dan bentengnya. Magnus masih unggul kualitas perwira. Pion B3 lanjut Magnus kawan, kuda B6. Nah setelah langkah kuda ke petak B6 ini permainan berakhir, Magnus kehabisan waktu. Kehabisan waktunya di sini kawan, coba lihat. Masih punya 1 menit 49 detik setelah melangkah pion B3 ini langsung kontrol waktunya 00. Artinya ada masalah. Apakah koneksi internet? Apakah Magnus kebelet pipis kawan, meninggalkan meja komputernya dan di akhirnya membuat langkah terakhirnya pion B3 kehabisan waktu? Bisa jadi. Tanyakan sama Magnus. Kalian bisa SMS atau WA Magnus. Mau tahu nomor teleponnya? Ya tanya Magnus saja. Oke, ke game berikutnya kawan. Kekalahan kedua dari Magnus. Kali ini melawan seorang Freedom Master. Magnus hitam. Pion D4, Magnus pion D5, pion C4, Queen's Gambit decline, dimainkan Magnus, ada kuda F3, kuda F6, pion G3, Katalan kawan. Langsung dibuka oleh Magnus Katalan dengan pion dipukul pion C4, gajah G2, pion B5. Wow. Magnus berani untuk pertahankan pion kawan. Membuka diagonal terang panjang. Ya, kalau ada kuda petak E5, mungkin gajah B4 skak terlebih dahulu, blokade, dan ada kuda ke D5 atau pion C6 mungkin sementara. Ya, yang pasti dengan kuda D5 ya jawaban kalian pastinya kawan. Oke, dengan pion A4 putih bermain, tidak melakukan discover karena mudah diantisipasi. Ada pion C6, baru sekarang kuda E5 kawan. Serang pion di sini, blokade dengan kuda sementara, rokade putih, Magnus dengan gajah B7. Untuk ya imbangi sniper gajah terang via jentuk putih. Pion B3 tantang putih, Magnus meladeninya, ambil balik dengan menteri, kemudian pion A6 lanjut Magnus, kuda dilanjutkan berkembang ke D2, Magnus kembangkan kudanya ke D7 menantang pertukaran jual beli petak D7, kemudian kuda E4. Siap-siap kawan, mungkin pion F5 diusir langsung oleh Magnus, sikat oleh Magnus karena ancam menterinya kawan, kemudian di sini rokade Magnus. Masih cukup nyaman kuda ini kawan. Dan coba lihat dengan sokongan 2 pionnya sangat nyaman. Cuma masalahnya gajah ini kawan ya, gajah ini mau bermain kemana?
terblokade oleh kuda, oleh pion ke sini ya, sementara ya dirasa hanya untuk bertahan gajahnya Magnus. Oke, dengan benteng D1 menteri geser ke F7, lanjut Magnus. Di sini ada gajah F4 menawarkan pertukaran kawan atau juga blokade laju pion. Benteng FE8 lanjut Magnus, ada gajah D6. Sama-sama menempati pos yang sangat bagus dua perwira kedua pemain. Kuda F6 lanjut Magnus, ada pion F3, pion E5. Buka tantangan pertukaran menteri, diterima ambil balik oleh raja. Kita masuk ke permainan tanpa menteri kawan di langkah ke-20. Game ini terbilang panjang, tidak seperti tadi, berakhir di langkah ke-45. Game ini kawan, ada pion E4, pukul, ambil balik, kemudian pion A5. Magnus ingin membebaskan satu pion kawan. Di sini ada gajah F1, gajah A6 terlebih dahulu, dan pion pukul pion ambil balik oleh gajah. Menantang pertukaran, backup dengan benteng DB1, pertukaran didahului oleh Magnus. Magnus berhasil meloloskan satu pion bebas di lajur A. Coba lihat evaluasi barnya, Magnus mulai merangkak naik kawan. Dorong pion Magnus, hentikan dengan benteng A3, raja G6, ada benteng E1, backup pion di sini. Ya, raja bergeser tadi menghindari pin supaya kuda dapat caplok pion, sekarang dipertahankan. Angkat benteng kawan di sini Magnus, mungkin diikuti kuda untuk ya coba tekan pion di sini atau geser ya. Mungkin benteng juga akan digeser terlebih dahulu. Raja G2, raja mundur kawan, raja naik terus. Magnus sekarang bawa rajanya ke pusat ke E6. Ada benteng B1, ditantang dengan benteng B5 oleh Magnus, ditolak serang pion. Nah, pion jatuh kawan. Jatuh, kesalahan dari Magnus meninggalkan pionnya tadi. Backup ya caplok. Ada skak, raja mundur ke E2. Caplok benteng A4, ambil balik. Sekarang pion G5 lanjut Magnus. Magnus kehilangan keunggulan kawan. Pion dalam posisi kena serang. Magnus dengan langkah kuda E4 di sini. Kemudian benteng caplok pion. Putih punya pion kawan. Raja D5 lanjut Magnus. Benteng naik ke C8. Benteng B2 lanjut Magnus skak. Magnus tidak ambil pion. Kenapa ya tidak ambil pion saja di sini ya? Gajah akan ambil pion yang di sini kawan. Kan diambil bang sama raja ya. Gantinya nanti kuda ya jatuh. Benteng B3 skak memaksa raja mundur ke E2. Sekarang pion G4. Di sini gajah F8 dan kuda G5 lanjut Magnus. Mulai dorong putih dengan pion C6. Benteng C3 awasi pion putih kawan dan pion C7. Raja E4. Gajah D6 menarget pion kawan. Langkah kesalahan, langkah terbaiknya sekaligus gajah ini ke petak B4 saja tempo. Benteng mungkin ke petak C4. Nah, geser kalian. Benteng bergerak ke petak G8. Kalian mau ambil pion yang di sini atau kuda nanti juga bisa kalian dapatkan. Oke, dengan gajah D6 pertahankan posisi pion, baru benteng geser. Nah, di sini Magnus kuda bergerak ke petak F7 kawan. Dan kontrol waktunya habis juga. Langkah terbaiknya kuda ini langsung ke petak E6 untuk tekan pion di sini. Kalau ditinggal benteng ya pion ini jatuh dan permainan bisa berakhir miss. Tapi Magnus kuda F7, Magnus kehabisan waktu, putih melangkah. Gajah E7, Magnus kehabisan waktu. Lagi-lagi Magnus kehabisan waktu. Kali ini apa poin pentingnya kawan? Poin krusialnya ya tinggal 19 detik. Tidak mungkin Magnus berpikir begitu lama untuk mencari langkah kuda E6 dengan 19 detik ya. Lagi-lagi mungkin Magnus ini sakit perut kawan. Sakit perut, jadi dia menahan sakitnya. Dia tidak konsentrasi di langkah-langkah terakhir. Oke, game berikutnya kawan. Magnus pegang hitam melawan seorang video master juga. Lagi-lagi 2 game Magnus kalah waktu. Ada masalah perut mungkin dia waktu itu. Kuda F3, ada pion B6. Magnus bermain dengan Fianchetto, sisi menteri. Oke, pertarungan Fianchetto, gajah terang kawan. Kemudian pion G6, double Fianchetto dari Magnus.
Dan pion C4, kuda F6, kuda C3, rokade pendek Magnus, pion B3. Nah, pion E6. Sepertinya kalian suka dengan cara admin menyampaikan game seperti ini saja ya. Admin juga nggak repot-repot, nggak banyak omong menjelaskan analisa-analisa kawan. Emang admin suka ngasih analisa seperti itu ya, demi kawan-kawan yang baru belajar terutama kawan. Kalau yang sudah pintar mungkin nggak suka cara admin menyampaikan game dengan banyak analisa, apalagi di tahap pembukaan. Nah oke, mereka sampai langkah ke-11 nih cukup solid pembukaannya yang dimainkan oleh Magnus ataupun putih kawan. Terjadi jual beli di langkah ke-11, pion C pukul pion D5, ambil balik. Sekarang pion D4, kuda B4. Lanjut Magnus. Diusir. Ada gajah 6 terlebih dahulu. Serang menteri. Blokade dengan kuda B5. Ada menteri. Mundur ke peta E8 kawan. Mundur ke peta E8. Coba kalian lihat kontrol waktu Magnus. Dia punya 2 menit 15 detik. Sangat cepat Magnus Carlsen sampai poin langkah ke-16 ini. Lawannya saja sudah jatuh di angka 1 menit 38 detik. Dan setelah melangkah blunder menteri E8, kontrol waktu Magnus tersisa 8 detik. Lagi-lagi ada masalah kawan di ruang komputer Magnus. Apakah dengan komputernya ataukah Magnus sendiri, admin juga nggak tahu. Admin belum mencari kabar soal itu. Apakah ada yang channel yang update mengenai situasi saat Magnus bermain ini, admin juga belum cari tahu kawan. Mungkin kalian tahu atau kalian punya nomor Magnus Carlsen, kalian tanya saja sama Magnus Carlsen. Ada apa? Setelah bermain cepat, dia menghabiskan 2 menit 7 detik hanya membuat langkah blunder untuk memberikan tekanan bagi kuda ini. Langkah terbaiknya langsung mundur kuda kawan. Tapi Magnus mungkin sakit perut, benar-benar sakit perut Magnus ini kayaknya. Blunder menteri ke peta E8 menekan kuda. Di sini ada gajah F1, perkuat posisi kudanya, dan Magnus sekarang tarik mundur kuda ke C6, dan pion D pukul pion C5, pion B ambil balik pion C5, benteng ambil pion C5. Yang terkuat sikat kuda terlebih dahulu, baru ambil pion ini dengan benteng. Yang menjadi masalah seperti ini, Magnus punya tempo kawan, ancam benteng, dan juga mendapatkan gajah di sini. Ya kalian mungkin pilih gajah pukul gajah, nanti Magnus ambil benteng. Nah benteng C2 blunder kawan. Blunder, ya langkah terbaiknya ya gajah pukul gajah. Benteng C2 blunder, tapi Magnus tidak mampu memanfaatkannya kawan. Maklum kontrol waktunya sudah mepet sekali kawan. Kalau dalam waktu normal, ya tentu saja gajah pukul gajah B2 ambil balik oleh benteng. Tentu ada kuda C3 kawan ya. Garbuan benteng, garbuan menteri, tekan kuda di sini kawan. Maklum, sudah dalam posisi panik, dalam posisi yang mepet, apalagi mungkin menahan sakit perut atau yang lain. Magnus bermain dengan pion D4 saja. Kuda F ambil pion D4. Tidak mungkin dengan kuda B ya. Kuda F ambil, caplok oleh Magnus, ambil balik oleh gajah, jual beli di peta D4, jual beli lagi terus kawan. Tentu putih dalam posisi yang bagus, unggul kawan. Unggul berapa pion? Unggul 2 pion. Sangat leluasa putih. Kuda G5, menteri pukul menteri, ambil balik, dah kuda C7, kena garbuan benteng gajah, tapi langkah blunder. Benteng C7 saja langkah kuatnya, langsung menusuk ke baris ke-7 langkah kuatnya. Apa yang menjadi masalah dengan kuda C7? Karena Magnus masih punya kuda F3 kawan, skak. Raja geser dan coba lihat. Inilah rencana Magnus Carlsen meninggalkan bentengnya, walaupun sepertinya tidak akurat kawan. Dengan langkah kuda caplok pion D4 langsung ancam benteng di sini, dan persiapan juga melakukan counter di sini nanti kawan. Oke, memilih langsung gajah B7. Magnus Carlsen bermain kuda caplok benteng, dan Magnus dengan kuda E1 discover check untuk menarget benteng. Kenapa tidak caplok pion ini saja ya? Kan sama-sama. Ya, seperti itulah jawabannya kawan. Tapi Magnus ini yang main kawan, bukan kita ya. Nah, pion masih bisa blokade ya.
ada gajah C4 pertahankan pion. Ini yang menjadi pembeda tadi. Kenapa tidak caplok pion ini saja ya, supaya tidak didorong. Oke, dengan langkah kuda E1 tadi Magnus. Nah, Bang kenapa tidak dicaplok langsung Bang? Kan skak Bang ya. Pion F3 di sini. Nah, caplok benteng sekarang. Masalahnya kuda jangkauan untuk garbu gajah, garbu raja. Kuda caplok benteng lanjut Magnus, gajah C4, raja F8. Kemudian kuda D6 serang gajah, gajah mundur kawan, pion A4, ada kuda B4. Magnus tersisa beberapa detik lagi kawan. Nah, kuda D4 blunder, keunggulannya hilang. Ke C3 yang kuat kawan. Petak D4 pilihan dari putih. Magnus melangkah gajah B7, raja G1, raja E7, raja F1, dan Magnus kehabisan waktu lagi. Ya, waktunya sangat mepet sudah, tinggal 1 detik saja. Biasanya Magnus membuat langkah-langkah pre-move, tapi ya sudahlah. Di sesi awal ini 3 kali kalah kawan. 8 kali menang, cukuplah dengan 8 poin saja dari Magnus. Oke, itulah kawan kekalahan Magnus Carlsen di sesi awal. 3 kali kalah oleh pemain-pemain FIDE Master, Internal Master. Ya karena itulah tadi kawan, ada masalah yang kita tidak tahu. Magnus tidak membuat langkah atau menghabiskan begitu banyak kontrol waktunya untuk melangkah kawan. Oke, itulah kawan keanehan 3 kekalahan Magnus Carlsen di Title Tuesday sesi awal kemarin rusa. Oke, semoga terjawab rasa penasaran kalian kawan. Ada yang bertanya, Magnus kalah oleh FIDE Master Bang, coba diulas. Oke, itulah jawabannya kawan. Yang jawaban pastinya ya admin belum tahu pasti kenapa Magnus Carlsen bermain seperti itu. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih, jangan lupa tinggalkan jejak kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.